Shalom. Yang lihat tangan-tangan diberkati Tuhan pagi hari, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa beribadah di minggu yang kedua. Sejak kita minggu lalu pertama kali ibadah secara onsite, dan ini minggu kedua kita bisa beribadah di minggu pertama di bulan Oktober. Kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, dan dimampukan menikmati kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami yang hadir hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang ditolong Tuhan, dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan melewati setiap keadaan musim kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ingin nyatakan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami mau deklarasikan Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Engkau juru selamat kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat kepada Tuhan kita. Bapak Ibu berikan salam kanan kiri, salam hati. Karena kita percaya hari ini Tuhan kita yang menolong kita. Aku diberkati. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan sama-sama kepada Tuhan kita. Yang merasa diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan. Katakan haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Yes, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dengan iman katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. yang diberkati sama-sama katakan, aku diberkati. Come on. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahkan. Yes, haleluya. Allah sanggup untuk menyertakan. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat kepada Tuhan kita. Boleh siap tangan yang terangkat hari Tuhan. Ucap syukur doa semua karena berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih setiamu nyata bagiku, Yes, haleluya. hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Yes, haleluya. dan anugerahnya sangat luas. Boleh sama-sama ikuti saya, sama-sama katakan aku diberkati. Come on. Aku diberkati, Haleluya. aku dilimpahi,
Boleh sama-sama katakan, aku diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Aku dilimpah Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati. Mari jemaat Tuhan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Semua Tuhan yang diberkati, Tuhan lebih sungguh berikan tepuk tangan yang dahsyat. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Silakan jemaat ikut duduk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karya terbesar yang Tuhan berikan buat setiap kita, pengorbanannya di kayu salib. Pagi hari ini dengan senang hati sama-sama katakan kepada Tuhan, karya terbesar kehidupan kami. Yes, yes. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan kepada Tuhan pagi hari. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kami memberikan pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Pujian dari hatiku,
lain Tuhan yang menyelamatkan kami. yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Boleh jemaat Tuhan saja mereka karya itu besar sambil mengangkat kedua tangan katakan karya. Yesus Engkau bukan Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan, Yesus Engkau kami kagumi. Yesus Engkau bukan, yang kagum kepada Tuhan dengan sungguh katakan Yesus Engkau ku kagum. berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari angkat ucapan syukurmu mazmur kepada Tuhan buat karya terbesar dalam kehidupan kita. Mari sama-sama mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur bagi nama-Mu. Mari mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Yang terbesar Tuhan berikan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan, penghiburan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekala barata kasih kira tata pasir. Haleluya. Sekala barata kasih ya. Haleluya. Karena kasih yang lebih besar, saat seorang sahabat rela mati dan Kau lakukan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang gak layak Tuhan layakkan. Kami gak mampu Tuhan mampukan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Sekala baraseke. Boleh jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Dia layak menerima pujian kita pagi hari ini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu Layak menerima pengagungan dari umatnya pagi hari ini. tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
seperti Engkau. Tiada Angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Kau besar. sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Oleh setiap tangan-tangan yang terangkat umat-Mu pagi hari Tuhan, Engkau yang kami hormati kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Pribadi Roh Allah yang memenuhi hidup kami. Perbuatanmu ajaib. Kau layak menerima pujian kami pagi hari ini Tuhan. Yes, haleluya. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatanmu tiada seperti Engkau. segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Raja di atas segala raja. Kau besar, Yes, amin. perbuatanmu Saya serahkan buat hamba. tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada Allah seperti Kau Tuhan. Tiada seperti, Tiada seperti Kau. tiada seperti Yesus. Dengan sorak-sorai Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita akan persiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat kesempatan di mana kami masih boleh beribadah, kami masih boleh datang mendekat kepadamu. Dan kalau sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya, kami akan terus dikuatkan dan bahkan boleh bertumbuh lewat pemberitaan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mari Engkau mau mengurapi Tuhan, waktu yang ada di hadapan kami ini, Kau mau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau juga mengurapi setiap kami. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti Tuhan firman-Mu, dan bahkan boleh melakukannya di dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, dengan sukacita kita bertemu kembali, dan kali ini kita sampai kepada murid yang ke-10. Murid yang cukup spesial, saudara, yaitu Simon Petrus. Ya, saudara, beberapa waktu yang lalu ada satu program di TV yang pernah populer, ya, namanya Candid Camera. Ya, jadi orang itu diperhadapkan dengan sesuatu, sehingga dia akan bereaksi benar-benar spontan, gitu ya. Jadi dia akan spontan, tapi tidak sadar dia bahwa ada kamera yang khusus untuk merekam reaksi orang itu. Saudara, biasanya ada yang kaget, ada yang marah, ada yang bereaksi kelewatan, gitu ya. Saudara, tapi ini benar-benar mencerminkan apa adanya. Beda dengan orang-orang yang di foto studio. Kalau di foto studio itu semuanya ditata. Kemudian disuruh ketawa, jangan berkedip. Tapi saudara, banyak ahli-ahli foto, terutama mereka yang bukan foto studio ya, kepuasannya itu justru bisa mengabadikan momen-momen yang natural. Bukan pose yang sengaja dibuat, sehingga menghasilkan gambar-gambar yang istilahnya real life pictures, gitu ya, gambar yang sesungguhnya. Nah, di Alkitab ternyata juga memberikan beberapa snapshot, ya, dari orang salah satu murid Tuhan yang bernama Simon Petrus. Seseorang yang terlihat sangat meledak-ledak. Kadang tidak sopan, tapi juga mudah terpengaruh. Ya, kita mulai, saudaraku ya. Yang pertama, matanya tertuju kepada Yesus. Simon itu punya saudara tuh.
namanya Andreas. Ya. Andreas ini tipenya justru dia tenang, tidak meledak-ledak, tapi penuh perhatian. Saudara, kita tahu semua bahwa Andreas ini adalah muridnya daripada Yohanes Pembaptis. Sehingga pasti dia sering mendengar dari gurunya Yohanes Pembaptis itu yang berkata bahwa aku ini sedang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dia berteriak-teriak di padang gurun. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Saudara, dan bukannya tidak mungkin Andreas ini pasti di rumah sering membicarakan tentang apa yang didapat dari gurunya. Termasuk pasti Simon Petrus itu sering mendengar apa yang dikatakan Andreas. Saudara, tapi karena Simon ini tidak terlibat secara langsung gitu ya, maka mungkin tidak menanggapi cerita Andreas ini dengan serius. Sampai satu waktu, Andreas ini lari tergopoh-gopoh masuk rumah. Dia mencari Simon. Simon, kau ada di mana? Simon, kami sudah menemukan dia. Mesias yang sering aku ceritakan kepadamu. Aku baru saja menemukan dia, Yesus Anak Allah, penyelamat umat manusia itu. Dan Andreas bersikeras mengajak Simon untuk segera mendatangi dan melihat sendiri. Dan untung Simon itu mau, saudara. Dia berangkat dengan Andreas menemui Yesus. Hari itu, saudara, terjadi kontak yang pertama kali antara Yesus dan Simon. Dan Simon langsung bisa merasakan sesuatu yang ilahi. Orang ini berbeda. Ada kasih yang demikian kuat. Yang langsung mengisi bukan hanya matanya, karena dia bertatapan mata. Tetapi dia merasakan ada aura yang memancar dari Yesus, masuk di dalam keseluruhan hidupnya dia. Hatinya langsung melekat kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas. Artinya Petrus. Saudara, Yesus langsung melihat bahwa Simon ini punya keteguhan hati seperti batu yang pasti berguna bagi dia. Ini adalah snapshot yang pertama. Bagaimana mata Simon tertuju kepada Yesus. Ya. Sekarang kita pindah, saudara. Snapshot yang kedua. Pikirannya tertuju kepada badai. Ya, pikiran siapa? Pikiran si Simon. Saudara, suatu hari Yesus sedang berkhotbah kepada kumpulan banyak orang. Ya. Dan bagi murid-murid saat itu, rasanya apa yang diajarkan Yesus, kerajaanmu datanglah, itu digenapi. Yesus memahkotai hari itu dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Saudara, dan Simon melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana 2 ikan dan 5 roti milik seorang anak kecil telah berubah menjadi pesta besar, bahkan menyisakan 12 bakul. Simon merasakan itu sebagai mujizat yang sangat besar. Demikian juga semua yang ikut makan pada waktu itu. Orang-orang itu pasti mengeluh-elukan Yesus dan bahkan siap untuk mengangkat Yesus menjadi raja atas mereka. Saudara, tetapi Yesus bukannya menerima, malahan menyuruh murid-murid
untuk pergi ke seberang dan menyuruh orang banyak itu pulang. Sementara Yesus sendiri malah pergi berdoa. Saudara, dan kita lihat Simon Petrus ini, ya, dia ada di dalam perahu untuk ke seberang. Tiba-tiba mereka melihat awan mendung sangat tebal. Dan mereka sebagai nelayan, mereka tahu sebentar lagi akan hujan lebat. Waktu itu sudah menjelang malam, saudara. Dan benar, hujan turun. Pada malam itu hujan turun. Badai menghantam perahu mereka. Mereka ketakutan. Dan samar-samar melihat ada satu sosok yang berjalan mendekati mereka. Mereka mengira itu hantu, tetapi mereka mendengar, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Saudara, dan Petrus melakukannya. Mungkin dia mulai melangkahkan satu kaki keluar dari perahu. Dan mulai berdiri dengan satu kaki. Kemudian melangkah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tapi kemudian suara dari angin itu menembusi telinganya. Dan pandangannya berubah. Dari yang dulunya kepada Yesus, pandangan Petrus berubah kepada ombak yang menakutkan, dan itu menciutkan nyalinya. Karena mata yang berpindah kepada badai itu, Petrus menjadi tenggelam. "Tuhan, selamatkan aku!" dia berteriak, dan Tuhan menyelamatkannya. Saudara, pelajaran apa yang Petrus bisa tarik di peristiwa itu? Saudara, Petrus belajar, ya, pada waktu mataku tertuju kepada Yesus, semua baik-baik saja. Bahkan aku bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika mataku tertuju kepada ombak itu, aku mulai tenggelam. Saudara, itu seperti kita. Kita juga sering melihat kepada badai gelombang kehidupan ini. Kita lebih sering melihat kondisi kita, keterbatasan kita, daripada tetap menjaga pandangan kita kepada Kristus. Ya. Oke, sekarang kita maju lagi, snapshot yang ketiga. Kakinya di mulutnya. Saudara, ini ungkapan. Ya, kaki di mulut itu ungkapan. Ungkapan daripada orang yang mengatakan hal yang salah atau yang keliru, yang membuat suasana jadi tambah buruk gitu. Ya. Nah, masuk dalam peristiwanya. Satu kali Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia atau Yeremia. Ya. Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Saudara, wah, hati Petrus ini berbunga-bunga. Maaf, seperti kebanyakan kita yang tidak kuat menerima pujian. Ya. Baru saja peristiwa ini, saudara, membuat hati Petrus berbunga-bunga. Tiba-tiba Yesus bicara tentang kedatangannya ke dunia adalah untuk pergi ke Yerusalem.
untuk menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya. Meloncat ke ayat 22, saudara. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ayat 23 perhatikan, saudara. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, ini yang dikatakan. Petrus seperti menaruh kaki di mulutnya sendiri. Dulunya dia merasa seperti pahlawan. Tapi kemudian dia malah dimarahi oleh Yesus. Karena justru untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Ya? Oke. Maju dulu lagi saudaraku ya. Snapshot yang keempat. Air matanya di matanya. Saudara, semakin mendekati salib menjadi saat-saat yang paling berat bagi Yesus. Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ya, ayat itu ada di Zakaria 13 ayat 7. Ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara, mungkin pada waktu Petrus menyatakan itu, mungkin Yesus terdiam sejenak. Dan mungkin kalau seumpama dia bisa berkata, dia mungkin berkata kepada Petrus, betulkah demikian Petrus? Ya. Tapi ayat 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35 perhatikan saudara. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan kita tahu, akhirnya betul. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat 62, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, Alkitab tidak menulis kemana Petrus pergi. Mungkin dia pergi ke Getsemani. Dan hari itu menjadi hari yang terkelam bagi Petrus. Malu, merasa sebagai pengecut, dan lain-lain, dan lain-lain. Saudara, Petrus saat itu saya bayangkan, hatinya habis, malunya habis, percaya dirinya habis, imannya habis, saudara. Tapi untung,
Petrus sempat melihat mata Yesus yang khusus berpaling kepadanya tadi. Mata yang penuh dengan kasih. Sehingga Petrus masih mempunyai harapan. Barangkali Yesus masih mau mengampuninya. Ini yang membedakan dengan Yudas. Sehingga Petrus tidak memilih mengakhiri hidup seperti Yudas. Saudara, atau bisa juga karena Petrus teringat pesan Yesus sebelumnya. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, dengan mempercayai sisa-sisa iman Petrus, dan juga ingatannya dia, bahwa dia khusus akan didoakan oleh Yesus secara pribadi. Dengan doa ini tadi. Sehingga saudara, sekalipun walaupun dia masih dipenuhi dengan rasa malu yang luar biasa. Bahkan juga melihat keadaan yang tidak menentu saat itu. Tidak karuan, tidak jelas. Tapi yang pasti, Petrus tetap melangkah. Mungkin dia kuat-kuatkan dirinya. Karena dia tahu ada satu tugas yang dititipkan khusus kepada dirinya. Yesus tadi berkata, dan engkau Petrus, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalau engkau sudah insaf Petrus, kuatkan saudara-saudaramu. Saya percaya itu menjadi satu tantangan, satu challenge bagi Petrus. Sehingga itu menguatkan dia, meneguhkan imannya kembali. Ya, pindah dulu lagi saudara. Snapshot yang kelima. Perahunya di danau kembali. Saudara, setelah peristiwa demi peristiwa yang pasti sangat melelahkan murid-murid secara fisik, mental, dan iman. Apalagi bagi Petrus. Mungkin saudara, Petrus waktu itu kalau berjalan saja tidak berani mengangkat muka. Sedih, rasa bersalah tetap menghantui. Dan yang terutama, malunya itu loh. Kok cuma aku seorang yang demikian konyol. Di tengah keputusasaannya Alkitab menulis. Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, istilah saya, sudah jatuh ketimpa tangga. Petrus ini dan murid-murid yang lain, 3 tahun bersama Yesus, sempat melambungkan harapan. Suatu saat nanti akan memerintah bersama dengan Yesus. Ternyata Yesusnya disalib.
Sehingga murid-murid bingung. Dan mereka kembali kepada pekerjaan lama mereka sebagai nelayan. Dan ternyata nothing juga. Tidak dapat apa-apa. Saudara, saat itu sudah pagi hari. Dalam kelelahan dan keputusasaan, mereka melihat ada seseorang di tepi pantai. Itu Tuhan, kata Yohanes. Singkat kata, karena disuruh Tuhan, mereka menebar jala lagi dan memperoleh banyak ikan. Saudara, entah apa yang ada dalam pikiran Petrus waktu itu. Waktu dia ketemu kembali dengan Yesus. Ada perasaan antara ingin ketemu, tapi juga ada perasaan malu yang luar biasa. Saudara, tapi Yesus tahu. Dan beliau mengadakan percakapan pribadi dengan Petrus. Ya. Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Saudara lihat, dipanggil dengan nama Simon. Seakan-akan Yesus berkata, mana Petrusmu? Mana batu karangmu? Engkau justru masih menjadi manusia lama. Masih menjadi nelayan. Tidak mencerminkan murid Tuhan. Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Saudara, melalui jawaban ini kita lihat bagaimana Petrus itu berubah. Kalau dulu saudara, dia akan jawab, aku bersedia masuk penjara. Aku akan mati bersama engkau. Sampai 3 kali Yesus bertanya. Dan selalu diakhiri dengan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, mungkin di dalam hati Yesus bergema begini, saudara. Petrus, dari pertama aku memilih engkau. Itu untuk aku jadikan gembala bagi domba-dombaku. Ingat Petrus, tempatmu bukan di Galilea lagi. Dan juga profesimu bukan sebagai nelayan ikan lagi. Ayo bangkitlah Petrus, jadilah manusia baru. Aku akan mendirikan jemaatku. Snapshot yang ke-6. Tuhannya di tahtanya. Saudara, setelah Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas murid-murid dan mereka menerima janji Bapa. Diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kisah 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saudara, di sini Petrus bangkit, bukan dari duduk menjadi berdiri secara fisik, tapi lebih kepada imannya menjadi bangkit kembali. Bahkan semakin berkobar-kobar. Ada dorongan yang kuat dari dalam. Tanpa takut sama sekali. Mereka berubah dari murid menjadi rasul-rasul. Dari penonton menjadi pemain utama. Kisah para Rasul 2:36.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu kata-kata daripada Petrus, saudara. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Petrus berubah bangkit dengan luar biasa. Dan bukan hanya Petrus, tetapi dia juga langsung memenangkan banyak orang. Kalau saudara perhatikan di kisah 3, Petrus menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Petrus bangkit memenuhi panggilan Yesus menjadi penjala manusia. Dan pasti dia di backup secara penuh oleh Roh Kudus yang telah memenuhi dia. Petrus memenuhi janjinya kepada Yesus. Janji apa? Kau tahu Tuhan, betapa aku mengasihimu. Saudara, Petrus menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Snapshot yang ke-7. Penanya di tangannya. Saudara, sejak itu Petrus dan Yohanes menjadi ikon baru di Yerusalem. Mempertobatkan banyak orang. Mereka pernah dipenjara, tapi tidak menyurutkan kegairahan mereka dalam melayani Tuhan. Saudara, walau beliau nelayan, yang dikenal sebagai pengerja kasar, tapi Petrus ternyata tidak buta huruf. Sehingga pada waktu yang diperlukan, Petrus bisa menuangkan pemikirannya dan nasihat-nasihat ilahinya, bahkan pengalaman hidup realnya kepada generasi Kristus berikutnya. Dan Petrus menulis 2 surat, yaitu 1 Petrus dan 2 Petrus. Surat yang pertama ditulis sekitar tahun 62 sampai tahun 64. Itu dia memberikan kekuatan supaya generasi muda Kristen ini bisa kuat. Karena waktu itu sedang terjadi penganiayaan oleh Kaisar Nero. Saudara, Simon Petrus tidak akan pernah lupa. Yesus mengubah namanya dari Simon menjadi Petrus, yang artinya batu. Dan kemudian setelah Simon ini bergaul dengan Yesus, akhirnya di 1 Petrus itu dia menyebutkan Yesus sebagai batu yang hidup. Kalau dulunya dia yang dinamakan batu, tetapi dia tahu batu yang hidup itu justru Yesus. Saudara, Simon tidak akan pernah lupa. Di Yohanes 21, Yesus meminta Simon untuk menggembalakan domba-dombanya. Dia tidak akan pernah lupa dengan misi itu, saudara. Dan saudara lihat di 1 Petrus 5, Petrus tidak ingin supaya visi itu berhenti hanya pada dirinya. Maka dia menuliskan, gembalakanlah kawanan domba Allah. Petrus meneruskan amanat agung itu kepada generasi di bawahnya. Ya. Sedangkan surat yang kedua, saudara, ditulis tahun 67. Petrus sudah mulai tua dan khawatir, maka dia mengingatkan orang-orang Kristen untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan mengingatkan akan guru-guru palsu yang hidup duniawi. Saudara bisa baca sendiri di 2 Petrus. Saudara, Simon waktu muda sebagai orang Galilea, mungkin dia pernah membaca kitab Ayub, kitab Yeremia, kitab Musa, kitab Maleaki, dan tidak akan pernah menyangka kalau dia ternyata juga berkontribusi menyumbangkan 2 surat di Perjanjian Baru. Yang menceritakan pengalaman pribadinya yang membuat berkat bagi banyak orang.
generasi demi generasi mengingatkan kita bahwa hidup kita telah ditebus bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Snapshot yang terakhir, saudara, yang ke-8. Namanya ada di daftar. Saudara, tidak ada yang tahu di mana persisnya Petrus pada waktu Kaisar Nero memburu orang-orang Kristen waktu itu. Ada tradisi yang menceritakan Petrus ada di kota Roma waktu beliau tua. Tapi tidak ada peninggalan yang otentik yang menyatakan hal itu. Saudara, Kaisar Nero itu tirani yang buas, bengis, dan sangat membenci kekristenan waktu itu. Banyak orang Kristen mati dipertontonkan sebagai makanan singa. Ada juga yang sengaja dimangsakan bagi anjing-anjing liar. Dan bahkan ada yang dibakar, saudara, menjadi obor di jalan. Nero sangat tidak berperi kemanusiaan. Bahkan dikatakan orang, nanti antikris itu jelmaan daripada Nero. Saudara, bisa dibayangkan Nero berteriak, "Cari Petrus! Dia adalah soko gurunya, rasul dan murid Yesus. Langsung tangkap dia, hidup atau mati." Saudara, Petrus tahu dia diincar dan diburu oleh Nero. Dia memang pernah luput dari kematian waktu ditangkap oleh Herodes. Petrus ini, saudara. Tapi dia sadar, Nero lebih haus darahnya daripada Herodes. Saudara, Simon Petrus tidak akan pernah lupa. Satu waktu, dia pernah berkeinginan meninggalkan Roma. Karena Roma ini sedang membara. Dia berjalan melalui jalan yang disebut Via Appia. Dia keluar dari Roma untuk meninggalkan Roma. Tetapi di jalan itu, dia bertemu dengan seseorang. Dulunya dia belum tahu siapa orang itu. Dia berkata, "Dominico Vadis, mau kemana teman?" Orang itu hanya berkata, "Aku harus kembali ke Roma untuk disalibkan lagi di sana." Saudara, setelah berpapasan dengan orang itu, ada sesuatu pemikiran yang timbul dalam diri Petrus. Tapi pada waktu dia melihat kepada orang itu yang telah berpapasan dengan dia, orang itu hilang. Saudara, Petrus sadar, ini Yesus. Dia yang sudah ingin pergi meninggalkan Roma, tapi dia langsung berpapasan dengan seseorang. Dulunya dia tidak mengenali, dan orang itu berkata, "Aku harus kembali ke Roma untuk disalibkan lagi di sana." Saudara, Petrus sadar, dan dia tidak mau mengalami kesalahan yang kedua. Dia tidak mau mengecewakan Tuhannya lagi. Langsung dia putar arah, dia balik lagi ke Roma. Saudara, tradisi menceritakan bahwa permintaan terakhir Petrus adalah minta disalib dengan kepala di bawah. Sebagai tanda penyesalannya karena dia pernah menyangkal Kristus. Petrus mati sebagai martir dan pahlawan. Saudara, ketika Petrus meregang nyawa, di sisi lain, Tuhan yang pernah bertemu dengan dia di Via Appia terakhir kalinya, menyambutnya dengan bangga. Mungkin ganti Yesus yang kemudian menyapa Petrus,
Selamat datang Domine. Mari lihat rumahmu yang sudah aku janjikan waktu itu. Well done, Peter. Kemudian Yesus mungkin memanggil Gabriel. Gabriel, ini Petrus, rasul yang sungguh menyukakan hatiku. Mungkin Gabriel berkata, halo Petrus, masih ingat aku? Aku dulu yang membangunkan kamu dan mengantarkan kamu keluar dari penjara waktu itu. Selamat datang dan bergabung dengan orang-orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba. Saudara, tapi itu nanti akan kita buktikan bersama. Nanti kita akan menjadi saksi apakah benar peristiwanya seperti itu. Tapi yang jelas, saudara, ada satu bukti real sepanjang sejarah kehidupan 2000 tahun lebih, bahwa nama Petrus ada di daftar sebagai paus yang pertama di Vatikan. Ya. Ingat Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, kata Yesus ya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, benar, sampai sekarang 2000 tahun. Kalau saudara berkesempatan pergi ke gereja Saint Peter di Vatican City, kira-kira di ujung sebelah kanan kalau saudara masuk dari belakang, terpampang daftar nama semua paus sepanjang sejarah gereja itu. Dan Saint Peter sebagai paus yang pertama. Benar, Paulus menggenapi apa yang diinginkan, apa yang direncanakan Yesus dalam hidupnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Dia menjadi gembala, dia menjadi paus yang pertama. Tercatat. Dan itu sebagai bukti sejarah. Benar. Nama Petrus tercatat di sana. Saudara, jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai perenungan kita. Yang pertama, kalau dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita masih jatuh bangun. Saudara, jangan pernah menyerah. Kita justru harus belajar seperti Petrus. Dia pernah mengkhianati, dia pernah merasakan malunya habis-habisan. Bahkan sebagai pengkhianat. Tapi dia tetap kembali kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak seperti Yudas. Sehingga dia tetap bisa mewujudkan rencana Yesus dalam hidupnya. Menggembalakan domba seperti yang diperintahkan Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita tetap berusaha supaya kita juga seperti Petrus. Namanya tercatat di daftar. Bukan untuk dicatat mungkin nama kita di Saint Peter seperti Petrus, tapi biar nama kita juga tercatat di kitab kehidupan. Amin. Saudara, mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak.
juga sebagai penghantar daripada kita memasuki perjamuan kudus. Saudara, tapi kita belajar dari Petrus. Akhirnya di masa tuanya, Petrus menulis di dalam 1 Petrus 1. Dia tulis seperti ini, saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, saya membayangkan waktu itu Petrus ada di Golgota. Baru saja dia mengkhianati Yesus 3 kali. Dia belum sempat untuk mungkin memberi klarifikasi kepada Yesus. Tapi Yesusnya disalib. Dia pasti melihat, dia pasti teringat apa yang dikatakan oleh Yesus pada malam sebelum mereka ke Getsemani. Bahwa aku akan disalib untuk menebus dosamu dan dosa isi dunia ini. Maka saya percaya Petrus di antara penyesalan yang demikian besar, dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Yesusnya benar disalib. Darahnya tertumpah. Saudara, saya percaya peristiwa itu tidak akan pernah dilupakan oleh Petrus. Sehingga akhirnya pada masa tuanya, akhirnya dia menulis ayat tadi. Saudara, saya berharap bukan hanya Petrus, tapi kita semua juga sama merasakan betapa kasih Tuhan untuk kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Akhirnya Petrus benar-benar menggenapi semua yang diinginkan Tuhan dalam hidupnya. Dia mati, disalib dengan kepala di bawah.
Saudara, biar perenungan ini menjadi bagian kita saat ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Biar kita boleh berubah, memaknai hidup ini seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan ingini. Saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, supaya warna hidup kita sungguh-sungguh diwarnai oleh Dia. Persiapkan hatimu supaya sungguh hatimu menjadi tempat di mana Dia boleh bertahta di dalamnya. Persiapkan roti dan air anggur, karena kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ambil roti tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Percayakah saudara bahwa air anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan pujian haleluya 12 kali. Agungkan Dia melalui hidup saudara dan saya. Dia sudah lakukan apa yang Dia tugaskan bagi dia. Sekarang boleh menjadi bagian kita. Mari kita seperti Simon yang berubah menjadi Petrus. Dia teguh dan dia benar-benar mewarnai hidupnya, memuliakan Tuhannya.
segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan yang telah mati bagi kami dan yang telah mengubah hidup kami sehingga kami boleh melihat terang-Mu yang ajaib. Buat kami semua diterangi saat ini Tuhan, seperti waktu Engkau menerangi Petrus. Terima kasih Tuhan. Biar pengampunan-Mu atas kami, biar damai-Mu atas kami, dan biar juga kemuliaan-Mu atas kami, sehingga kami bisa memuliakan Engkau di dalam hidup ini. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Waktu saya ada masalah, saya mulai ikut doa pagi dan saya merasakan ada kedamaian, sukacita, dan pertolongan Tuhan luar biasa. Tepat pada waktunya. Waktu kita berdoa syafaat untuk bangsa, untuk pemerintah, untuk gereja Tuhan, saya yakin kuasa Tuhan ada di situ. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ikut doa pagi. Shalom saudara-saudara semua. Saya terkena penyakit COVID-19. Saya merasa sedih dan takut sekali. Waktu ikut doa pagi, saya bersyukur ada banyak saudara seiman dan pada hamba Tuhan yang mendoakan saya. Puji Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, saya mengalami mukjizat dari Tuhan. Walaupun masih dalam proses pemulihan, tetapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara sekalian, ayo ikut doa pagi. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu. Saya senang doa pagi, ikut di gereja, dan senang sukacita. Waktu saya sakit maka saya ditolong Tuhan dengan baik. Dan kita mesti semakin rajin berdoa, dekat sama Tuhan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ikutlah doa pagi di gereja bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan.
memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night yang diadakan pada Kamis 11 November jam 7.30 malam live on YouTube channel GBI Bethel, disertai renungan malam bersama PDP Marga Sucipta, Good Transport. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun hanya lewat online ya Bapa, tetapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah kurang dalam kehidupan kami. Tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini. Mari Tuhan Yesus tolonglah mereka. Dan biarlah segala sesuatu apa yang sudah mereka perbuat di hadapan-Mu itu menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Dan terus Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu bagi kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau terus pakai hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanan. Terus pakai hamba-Mu dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada jiwa-jiwa yang dibawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, itu sangat bermanfaat untuk membangun iman kami, untuk membuat kami semakin dewasa di dalam rohani. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi, persoalan, kesulitan, kami pasti melewatinya karena kami hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin rohani kami, para pembina rohani kami. Kami berdoa untuk Om Julius, Pak Rubin, Pak Suwito, Pak Suryanta, beserta tim pelayan yang ada di GBI Kedoya. Kiranya hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka ya Bapa. Dan mereka semuanya melakukan segala tugas yang ada dengan penuh kasih, sukacita yang datang dari Bapa Surgawi. Sehingga di sana pun Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami dan jajarannya. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana di dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sehingga bangsa ini Tuhan sungguh di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini menjadi yang terbaik, menjadi bangsa yang terus mengalami perkembangan yang lebih baik. Tuhan tolong ya Bapak, bangsa kami dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya maksud yang terbaik untuk bangsa kami. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami. Kami rindu Tuhan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga bangsa ini Tuhan mengenal Engkau sebagai Allah yang benar, sebagai Allah yang memiliki kehidupan ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh berdoa, ketika kami terus tekun dalam doa, Tuhan akan mendengarkan kami. Dan kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami sudah berdoa. Haleluya. Immanuel. Amin. Saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat imanmu, supaya sungguh berkat Tuhan menaungi setiap di antara kita. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Menyertai, menggandeng tangan kita, berjalan bersama dengan Dia, supaya sungguh kehidupan kita boleh mempermuliakan nama-Nya, dan kita boleh dilindungi dan diberkati di dalam berkat ilahi. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.